Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galih Andika dengan NIM 213010502007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 perancangan arsitektur 1, yaitu merancang kafetaria kampus. Kita sekarang masuk ke yang pertama, yaitu studi literatur. TOR. Dalam rangka pengenalan lingkungan kampus sebagai pembelajaran awal perancangan, salah satu standar lingkungan kampus adalah merancang ruang bersama bagi mahasiswa, yaitu kafeteria kampus. Kawasan kafetaria berada dalam kawasan UPR. Untuk mendukung hal tersebut, pihak fakultas berkeinginan membangun kafetaria dengan kelengkapan antara lain taman, ruang makan, ruang saji, kasir, yang dapat juga digunakan untuk tempat santai dan berdiskusi. Konsep kafetaria sebagai sarana sosial, santai, dan edukasi dengan konteks memadukan teknologi, material, dan penguasaan struktur desain. Tugas: rencanakan kafetaria kampus yang memadukan suasana santai dan kebersamaan dalam ruang makan dan dapat dimanfaatkan untuk ruang diskusi dan santai. Definisi kafetaria. Kafetaria adalah restoran yang menyajikan aneka makanan dan minuman di gerai dengan sistem swalayan bagi para pengunjung. Kampus. Kampus merupakan sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas atau di kawasan perguruan tinggi. Tujuan: memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih makanan sehat. Yang kedua, memberikan bantuan dalam mengajarkan ilmu gizi. Yang ketiga, menganjurkan kebersihan dan kesehatan. Fungsi: membantu meningkatkan kesehatan mahasiswa dengan menyediakan makanan yang sehat, bergizi, dan praktis. Yang kedua, mendorong mahasiswa untuk memilih makanan yang cukup seimbang. Di sini saya mengambil contoh 3 kafetaria yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Kafetaria Sejiwa di Universitas Indonesia. Yang kedua, Kafetaria UMM. Dan yang ketiga, Universitas Brawijaya Kantin. Sekarang kita lanjut ke studi preseden. Di sini yang pertama yaitu Kafetaria Sejiwa UI. Di sini terdapat konsep bentuknya. Dan yang kedua yaitu Kafetaria UMM. Di sini konsep bentuknya, tampak atasnya dan tampak depan. Dan yang ketiga yaitu UB Kantin, konsep bentuk. Sekarang kita lanjut ke data existing dan analisa lokasi. Di sini saya mengambil lokasi di Jalan Hendrik Timang, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, di kawasan perpustakaan Universitas Palangkaraya di sebelah timur. Analisa lokasi. Lokasi set ini sangat luas, belum terdapat bangunan, jadi tepat untuk pembuatan kafetaria. Lokasinya aman karena berada di dalam kawasan UPR. Yang kedua, lahannya sedikit berkontur. Yang ketiga, lokasi kafetaria ini cukup dekat dengan fakultas teknik dan fakultas-fakultas lainnya. Lokasi ini berada di kawasan perpustakaan UPR di sebelah timur. Ukuran di sekitar set. Lebar jalan masuk area perpustakaan 4 meter. Panjang jalan dari gerbang masuk perpustakaan hingga ke belakang 40 meter. Lebar set 18 meter. Selokan lebarnya 150 cm, kedalaman 75 cm. Drainase lebarnya 37 cm. Sekarang kita lanjut ke analisa set. Analisa matahari. Cuaca pada lokasi ini sangat panas karena masih sedikit vegetasi yang tertanam. Jika hujan, di lokasi ini lumayan tinggi. Untuk menjadi solusi panas di sekitar set, perlu dilakukan penanaman vegetasi supaya dapat menghalangi sinar matahari yang masuk pada ruangan. Dan udara di sekitar set lebih segar. Jika cuaca sangat panas, bisa dimanfaatkan untuk kelistrikan di saat malam hari dengan pemasangan panel surya. Kita lanjut ke analisa hujan. Untuk hujan di sekitar lokasi set lumayan tinggi, karena di Palangkaraya sendiri curah hujannya lumayan tinggi. Maka dari itu untuk pembuatan kafetaria
bentuk atapnya dibuat dengan sebaik mungkin. Dengan model atap miring ke belakang, atap ini sangat bagus dan modern dan fungsinya untuk mengalirkan air hujan yang turun ke atap dialirkan ke belakang. Pada bangunan ditambahi kanopi supaya terlindungi dari kucuran langsung air hujan. Kita lanjut ke analisa angin. Angin timur atau sering disebut dengan angin muson timur. Angin ini dari arah timur ini berhawa panas, dan angin ini biasanya menyebabkan musim kemarau pada Indonesia. Yang kedua, angin barat atau angin muson barat. Angin dari arah barat ini berhawa sejuk, dan angin ini menyebabkan musim penghujan di Indonesia. Kita lanjut ke analisa kebisingan. Kebisingan, jika simbolnya seperti ini, di situ kebisingannya sangat buruk. Dan yang kedua sedang, dan yang ketiga itu baik. Untuk lokasi set sendiri, kebisingannya cukup sedang, jadi tidak akan mengganggu pengunjung kafetaria. Sekarang kita lanjut ke 3 alternatif desain. Yang pertama, saya mengambil konsep bentuk persegi panjang. Arti bentuk persegi panjang. Kotak dan persegi panjang memberikan kesesuaian, keamanan, dan kesetaraan. Persegi panjang umumnya tidak menarik perhatian, namun dapat ditwist menjadi bentuk yang lebih dinamis dan berasumsi teknologi yang kokoh. Persegi panjang yang berhubungan dengan kualitas dan teknologi sebagai simbol statis, bangunan, kehandalan, ketertiban, simetris, konstruksi, dan stabilitas. Di sini ada transformasi bentuk. Dan selanjutnya bahan massa. Dan selanjutnya tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Konsep yang kedua saya mengambil dari bentuk buku. Buku adalah jendela dunia di mana kita bisa melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan. Hanya cukup membaca sebuah halaman. Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Buku juga sihir portable yang unik dan mungkin satu-satunya sihir sejati yang tidak langsung melepaskan semua rahasianya. Di sini ada transformasi bentuk dan bahan massa. Dan di sini juga ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Konsep yang ketiga saya mengambil dari bentuk laptop. Laptop adalah komputer pribadi yang bisa dibawa kemana saja. Laptop berasal dari kata lap yang artinya pangkuan dan top artinya atas. Jadi secara sederhana pengertian laptop adalah komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan. Di sini ada transformasi bentuk. Saya mengambil bentuk laptop yaitu laptop separuh ditutup. Di sini ada bahan massanya. Dan di sini ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Kita lanjut ke konsep desain yang saya pilih. Konsep desain yang saya pilih yaitu adalah bentuk buku. Buku adalah jendela dunia di mana kita bisa melihat isi dunia tanpa melakukan perjalanan, hanya cukup membaca sebuah halaman. Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Di sini ada transformasi bentuknya. Bahan massa dari seperti bentuk ini, terus ditambah ini, hingga menjadi seperti ini. Untuk warnanya saya mengambil warna coklat. Untuk warna kafetaria, saya menggunakan warna alami batu bata atau coklat. Karena warna coklat adalah salah satu warna yang mengandung unsur bumi atau alami, dan didominasi warna ini akan memberikan kesan hangat, nyaman, dan menambah kesan estetika. Untuk fasilitas kafetaria tersendiri yaitu ruang makan, ruang saji, kasir, tempat santai atau tempat berdiskusi mahasiswa, dan taman di bagian depan kafetaria. Kita lanjut ke denah dan tampak. Di sini ada denahnya. Sini tempat ruang makan, sini kasir dan ruang saji.
Di sini tempat ruang berdiskusi mahasiswa. Ini pintu masuknya. Di sini ada tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak depan, dan tampak belakang. Oke, kita lanjut ke gambar situasi. Lokasi di kawasan Universitas Palangkaraya, Jalan Hendrik Timang, lebih tepatnya di area perpustakaan kampus Universitas Palangkaraya. Untuk keterangan, A. Kafetaria kampus, untuk atapnya Galvalum, B. Area taman, C. Area parkir, D. Jalan Hendrik Timang, dan E. Pohon. Kita lanjut ke set plan. Untuk set plan keterangan A. Ruang makan, B. Kasir dan ruang saji, C. Ruang santai dan berdiskusi mahasiswa, D. Area parkir, E. Area taman, dan F. Kursi di area taman. Sekarang kita lanjut ke potongan. Untuk ukuran kafetaria ini yaitu panjangnya 13,50 meter dan lebarnya 10 meter. Dan lebarnya adalah 7 meter. Untuk tinggi kafetaria yaitu 4 meter. Sekarang kita lanjut ke perspektif. Di sini terdapat perspektif eksterior dan perspektif interior. Dan yang terakhir yaitu detail arsitektur. Papan kayu mahoni, bahan untuk meja dan kursi kafetaria. Untuk ukuran meja panjang kali lebar yaitu 2,6 meter kali 1 meter. Untuk ukuran kursi panjang kali lebar 2,6 meter kali 0,35 meter. Galvalum, bahan utama atap karena galvalum lebih praktis dibandingkan genteng. Besi holo digunakan untuk rangka atap karena lebih praktis. Baja atau besi H digunakan untuk tiang struktur bangunan supaya kelihatan modern dan estetik. Jendela kaca. Bagian jendela ini berada di ruang saji. Jendela menggunakan kaca dengan ketebalan 7 mm. Lampu penerangan. Lampu yang digunakan yaitu lampu kuning yang biasa digunakan di kafe. Wastafel, tempat cuci tangan. Pipa bulat, besi stainless, digunakan untuk pagar yang berada di tempat berdiskusi mahasiswa. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.